Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa MJ TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tafsir dari juz Ammah. Sekarang kita masuk ke surat An-Nazi'at. Surat ini terletak setelah surat An-Naba, yang melanjutkan pembahasan tentang pengingkaran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Al-Qur'an, termasuk pembahasannya yaitu tentang hari akhir. Mereka mengingkari hari akhir. Maka di dalam surat ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perihal masalah hari kebangkitan. Dan di sini surat An-Nazi'at adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah di Makkah yang berjumlah 40 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan-nazi'ati gharqa." Di sini Allah berfirman dan bersumpah dengan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Dan di surat An-Nazi'at ini terdapat 5 sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat para malaikat yang mulia. Sifat yang pertama disebutkan wan-nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman dengan penuh wan-nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruh orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang menyakitkan. Dan di sini ada isyarat pada kita semuanya bahwa ada dari para malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruh orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang menyakitkan. Wan-nasyitati nashta, dan para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruh orang-orang yang beriman dengan cara lemah lembut. Nah, ini kaitannya dengan malaikat Israel, di mana malaikat Israel dan para pembantunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruh manusia. Adapun orang-orang kafir itu dicabut dengan penuh rasa yang menyakitkan. Adapun orang-orang yang beriman itu dicabut dengan penuh kelembutan. Dan ini telah disabaikan di dalam banyak riwayat, sebutkan bahwa sakitnya ketika dicabut nyawa oleh malaikat Israel itu seperti tebasan pedang beratus bahkan beribu-ribu kali. Wasabihati sabha, dan para malaikat yang turun dari langit atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqati sabqa, dan para malaikat yang menggiring ruh-ruh orang-orang yang beriman menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman, mereka pasti memiliki takwa di dalam diri mereka, dan surga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga para malaikat ini menggiring ruh-ruh orang-orang yang beriman menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra, dan para malaikat yang mengurusi urusan-urusan dunia. Dan ini sudah kita sangat mengenalinya. Jadi bagaimana dengan malaikat, misalnya malaikat Mikail yang mengurusi hujan dan rezeki. Begitu juga dengan malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Begitu juga dengan malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa umat manusia.
Nah, ini semuanya adalah sifat-sifat para malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at. Kemudian kenapa harus bersumpah? Ini pertanyaannya. Maka di sini disebutkan hadhil aqsam mahdhuf ay la tub'atsunna ya kuffar Makkah. Sungguh kalian wahai orang-orang yang tidak beriman, wahai para kufar, para musyrikun yang ada di kota Makkah, kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud dari ataupun tujuan dari sumpah-sumpah yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini. Kemudian dilanjutkan, apa yang akan terjadi pada hari kiamat? Yauma tarjufur rajifah. Hari di mana akan ditiupkan sangkakala sehingga dunia ini akan bergetar. Dunia ini akan terguncang. Itu pada hari itu. Salah satu kejadiannya, dunia akan berguncang begitu keras pada tiupan sangkakala pertama. Tatsba'uhar radifah. Kemudian pada saat peniupan sangkakala kedua, disebutkan dalam riwayat bahwa antara sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua itu tidak langsung, tapi dia memakan waktu 40 tahun. Dikatakan bahwa pada saat peniupan sangkakala yang pertama, semua makhluk akan mati, termasuk manusia, jin, hewan, tumbuhan, termasuk para malaikat ikut mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pada peniupan sangkakala kedua, maka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman itu mereka akan mengalami kondisi ini. Apa yang pertama? Dikatakan qulubu yauma idzi wajifah. Pada hari itu hati-hati mereka sangat takut karena apa yang mereka ingkari ternyata benar terjadi. Absaruha khashi'ah, dan mata mereka itu akan tertunduk. Mereka malu atas pengingkaran mereka dari apa yang dibawa oleh para nabi dan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun, kemudian mereka berkata pada saat mereka masih di dunia, mereka ingkari tentang hari kebangkitan. Apa mereka katakan? A inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita akan kembali setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi sudah mati, apakah bisa dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini adalah ejekan yang disampaikan oleh mereka. Seakan-akan Allah tidak mampu untuk membangkitkan mereka. Kemudian mereka lanjutkan lagi. Ini orang-orang yang tidak mau beriman. A idza kunna idhaman nakhira. Ketika kami sudah mati, kemudian kami dimasukkan ke dalam tanah dan tulang-tulang kami ini sudah bercampur dengan tanah, sudah usang. Ini mereka ingkari. Jadi mereka bilang ini tidak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, mereka berkata qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau itu benar-benar terjadi, maka itu pasti adalah kejadian yang akan sangat merugikan. Dikatakan ini mereka katakan sebelum mereka meninggal. Ada juga yang mengatakan ini mereka katakan ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kondisi sekarang ini sungguh kami dalam keadaan yang merugi. Rugi sekali. Karena kenapa? Karena kami tidak punya persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini kata orang-orang kafir. Fa innama hiya zajaratu wahidah fa idahum bisahirah. Sungguh kalian wahai orang-orang kafir yang tidak
mau beriman kepada hari akhir, sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat tiupan sangkakala kedua. Hanya sekali tiupan, semua makhluk dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum bisahirah, dan tiba-tiba semuanya setelah bangkit akan sadar ternyata mereka sudah berada di atas bumi kembali. Nah, inilah keadaan nanti pada hari kiamat. Kalau misalnya menciptakan kita mudah bagi Allah, maka membangkitkan kita itu akan lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat, meninggal dalam keadaan Islam dan dibangkitkan dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.